Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Welcome to the Politeknik Negeri Bengkalis podcast. In this episode, we will talk about project-based learning or PBL from a student perspective. Many must be curious about what it feels like to be a student who directly involved in a PBL project. And this time, we are with a student of the Business Administration Department. You guys wanna know? Hello? Hello, thank you very much for inviting me. It's a pleasure to share my experience here. Before we get to know each other, let's introduce. My name is Nur Fazila. I'm a representative. I'm a representative of Abi2C, friends as a quiz speaker in this podcast. Happy to be here. Welcome Zila, welcome to the Politeknik Negeri Bengkalis podcast. Oke, terima kasih Zila sudah meluangkan waktu untuk datang ke podcast kita pada hari ini. Langsung saja bisa nggak sih Zila ini menceritakan sedikit tentang PBL nih, kan viewers kita belum pada tahu nih. Ada yang belum tahu nih ya PBL itu apa? Mungkin Zila boleh jelasin sedikit. Oke, tentu. PBL adalah project based learning atau sebuah pembelajaran dari masalah itu merupakan pembelajaran di luar kampus atau di luar kelas ya. Biasanya nih kalau untuk PBL kan itu pembelajaran yang di luar kampus. Nah, kalau untuk dari jurusan ADM atau dari prodi AB sendiri, kami disuruh nih ya, maksudnya diberikan tugas untuk membuat buzzer gitu. Oh, Ya. jadi itu pengalaman pertama Zila nih ya ikut project PBL ini, program PBL dari kampus ya Zila? Ya, merupakan pengalaman pertama saya karena ini merupakan saya kan lagi di semester 2 nih. Jadi juga ini melibatkan 5 mata kuliah. Boleh saya jelasin nggak sedikit? Boleh, boleh. Buat teman-teman nih yang penonton kita nih yang belum tahu nih kira-kira di jurusan kita itu em, apa mata kuliah apa yang berhubungan dengan PBL ini. Nanti Zila bantu jelasin nih guys. Nah, Zila. Oke, baiklah. Untuk pertama itu merupakan kita akan belajar tentang consumer behavior. Consumer behavior itu merupakan kita mempelajari bagaimana sih perilaku konsumen gitu. Kan konsumen kan ada yang untuk pribadi dirinya sendiri dan juga untuk kelompok ya kan teman-teman. Nah, di sini kita nih harus tahu nih kira-kira apa sih yang dibutuhin oleh konsumen kita, kira-kira bagaimana sih kita harus memahami lah ya Bagaimana sifat konsumen kita tersebut ya. benar. Terus selanjutnya ada apa aja sih? Kalau selanjutnya juga ada tentang statistika bisnis ya. Statistika bisnis otomatis kita akan belajar tentang kayak perhitungannya bagaimana kan teman-teman. Apalagi sekarang project Zila tuh apa sih? Bazar ya? Iya, Bazar Ramadan nih guys, bazar. karena berhubung kita lagi di bulan Ramadan, jadi project Zila ini Tentang penjualan takjil-takjil lah ya untuk menu berbuka Nah, puasa. karena Zila di sini melakukan penjualan, guys, makanya mereka melakukan perhitung-hitungan yang itu kemasuk mata kuliah apa tadi, Zil? Statistika bisnis, yaitu tujuan utamanya adalah untuk membantu pengambilan keputusan yang lebih baik, perencanaan dan strategi bisnis berdasarkan data yang telah ada. Nah, untuk selanjutnya nih, kami ada mata kuliah yaitu adalah pemasaran digital. Kalau Pemasaran digital tuh yang kalian promosi lewat digital ya, Zil iya ya? bener Soalnya banget kemarin itu. ada lewat tuh di beranda aku. Standnya Zila tuh jualan Wow. lewat FVP tahu ke aku. Kirain enggak, ternyata lewat ya. Lewat guys, ternyata Zila Mm. ini juga project based learningnya itu or PBL-nya itu berbasis digital juga nih guys, apalagi kita sekarang sudah maju ya Ya, benar sekali. teknologinya gitu, jadi memasarkan lewat digital itu lebih mudah daripada kita hanya dari mulut ke mulut nih guys. Ya, benar juga menghemat pembiayaan. Kita nggak perlu lagi nge-share browser lah Iya, ataupun nggak segala perlu macamnya. ngeprint browser or segala macem guys. Kalian tinggal ngedit di tab di HP tuh udah tinggal di share kemana-mana tuh bakal menyebar guys. Dan saya salah satunya tuh yang tahu dari teknologi guys, dari digital gitu ya Zil. Ya, benar Nanti sekali. deh kapan-kapan aku mampir ya. Ya, harus itu loh. Oke, selanjutnya mata kuliah apa aja nih? Oh ya, sekarang mata kuliah yang keempat ya, yaitu adalah pelaku konsumen.
Oh ya, tadi konsumen udah aku bilang ya. Udah. Selanjutnya yaitu adalah manajemen pemasaran digital juga nih. Kalau tadi kan pemasaran aja, kalau ini Hmm. manajemen. Gimana ngaturnya atau Iya, gimana? benar Oh, sekali. gimana sih lebih spesifiknya manajemen? Mungkin teman-teman ini bilang, ah sama aja ah. Mungkin Zila bisa jelasin apa sih perbedaannya gitu. Kalau untuk manajemen itu adalah proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengolahan strategi pemasarannya menggunakan platform digital untuk Hmm. menjangkau dan mempengaruhi audiens. Sama aja sih, cuma kan kalau di manajemen kita lebih ke perencanaannya gitu. Jadi kita bisa share kemanapun guys, bahkan kalian yang orang-orang luar benua pun bisa nerima guys dari pemasaran digital kita itu. Terus ada apa lagi Zil? Oke, selanjutnya yang terakhir itu adalah manajemen merek atau brand management. Oh iya merek Iya. Zila ini PBL-nya Bazar Ramadan ada mereknya nggak sih? Kalau untuk kami ya nggak ada sih ya. Soalnya kan kalau Hmm, merek itu kan lebih ke suatu pusat yang besar gitu kan ya. mm-mm. Oke Zila, Bazar Ramadan ini kelas kamu aja kah atau ada yang lain gitu? Oh iya, kalau untuk Bazar Ramadan ini kebetulan ya untuk di Prodi Abi ini dikhususkan bagi semester 2 dan semester 4. Jadi kan Oh, kalau kami di semester 2 nih ada 3 kelas nih ya. hmm. Kalau untuk semester 4 pun ada 3 kelas. Jadi Oh, oke. otomatis untuk tempat penjualannya tuh ada 6. Ya, Ada 6 lapak ya ya. 6 lapak. Oke, kan ada 6 kelas nih Zil. Ya, Dalam satu bazar itu samakah namanya atau samakah nama programnya atau ada nama programnya Zil? Nama eh, PBL kalian itu ada nggak sih? kalau untuk nama PBL-nya ada sih. Oh ada, apa Ada tuh? kemarin di ininya ada di apa namanya tuh? Dipromosiin di video kami kemarin tuh ada. Hmm. Kebetulan pula saya lupa ya. Lupa pula ya Iya. Zila. Oke, jadi ada 6 lapak ya yang berjualan guys yang melakukan bazar Ramadan itu. Oke, Mm. selanjutnya proyek yang Zila kerjain tuh jual ini ya guys, jual Iya, takjil ya Zil. takjil. Ada apa aja tuh Zil? Sekalian nih promosi nih buat teman-teman Iya, yang mau mampir boleh. ke standnya Zila nih. Stand apa Zil? Oke, di stand 2 ABC ya, teman-teman. Jangan lupa mampir ya, teman-teman. Di situ kami menyediain berbagai macam takjil. Nggak banyak juga sih, tapi ada lah ya. Boleh nggak sih aku Oh sebutin boleh gitu? banget nih. Sekalian teman-teman yang bingung nih mau takjil apa lagi ya besok nih mau kemana ya mau beli di mana ya khususnya warga Bengkalis nih ya mungkin boleh mampir nih ke standnya Zila. Oke Zila sebutin apa aja kamu jualan apa aja? Oke, aku sebutin ya. Pertama nih, kami ada risol sayur. Risol sayur tuh Iya, buat yang sehat-sehat ya, yang mau diet tapi makan enak mungkin boleh lah ya. Oke bener. lanjut apa ada aja? Selanjutnya ada risol ayam juga Oh, nih. risol ayam buat yang mau Mm-mm, ini ya proteinnya ya boleh risol ayamnya betul. nih. Juga nih, bagi yang suka manis-manis nih, ada Hmm. piscok, Piscok nih guys, mungkin udah banyak yang jual pisang piscok coklat. ya, tapi mungkin di stand Zila ini berbeda Oh, nih guys. Entah spesial kali. isinya Zila kah atau apa, kita nanti nih buat teman-teman yang penasaran nih, boleh langsung mampir ke standnya Zila aja nih guys. Terus ada apa lagi Zil? Kami juga ada menjual tahu isi, goreng-gorengan kayak Hmm. tempe mendoan, lepas Hmm. itu ada martabak telur. Juga untuk minumannya kami beberapa hari ini kami menyediain es mangga susu sih. Sedep tuh guys, buruan Banget. mampir ke standnya Iya. Zila guys. Eh untuk tadi aku ada kayak dengar ini deh, apa namanya? Piscok ya, Iya, pisang piscok tuh. coklat. Best seller kalian bukan sih piscok tuh? Ya, bener banget nih Pak. Itu Best adalah seller bestseller guys. kami. Apa aja sih best sellernya di warung? Kalau kami nih bestsellernya itu ada risol ayam sama pisang coklat. Itu apa yang apa yang membedakan risol kalian dengan risol lainnya nih? Karena pasti konsumen lihat ah sama aja kayak yang di situ tuh gitu kan. Mungkin teman-teman nih buat yang ke stand mereka nih ke standnya Zila terus lihat kayak waduh kayaknya sama aja deh. Mungkin nih di sini nih Zila spill resep rahasianya nih biar kalian tuh tertarik gitu loh kayak ini loh yang membedakan risol kita dengan yang lainnya Zila. Iya, Apa tuh benar. Zil? Gimana cara Kalau pembuatannya nih untuk sekalian risolnya, teman-teman biar mau tahu. Silakan Zila. lebih baik ya teman-teman. Kalau untuk risol kami ini, kami bikin kulitnya tuh sendiri ya. Manual guys. Juga kan kalau untuk adonannya, apa namanya, isiannya ya, isiannya juga kami bikin sendiri. Resepnya tuh kami dapat dari mamanya teman kami. Hmm, Iya, resep ibu guys.
Bener Kalian tahu banget. kan masakan ibu tuh sangat tidak Selalu. diragukan gitu ya. Selalu di hati. Oke, Zila, bestsellernya. Oh, untuk ini guys, harganya ya. Mungkin teman-teman pengen tahu nih harganya berapa? Harganya berapa aja, Ih, Zil? murah aja loh. Murah banget loh guys. Sangat merakyat harganya. Dimulai dari ini ya, dari risol ayam aja itu cuma 2 ribuan loh per satu Hmm. piece-nya. Mulai dari berapa nih, Zil? Seribuan ya? Iya, dari mulai Seribuan guys, seribuan sampai buruan. 2 ribu. Tunggu apa lagi kalian guys, buruan beli di stand Zila sekarang. Karena nih terbatas ya Zil stoknya ya. Iya, bener banget. Hmm. Kalau kalian nggak keep dari sekarang tuh kan kami Hmm. kadang tuh Kalian bakal kehabisan, kehabisan sering guys. kehabisan. Itu yang untuk di stand tuh harganya per per pieces-nya seribuan semua kah Zil atau Iya, yang memang seribuan semua kecuali ini sih risol ayam ya. Karena mungkin bisa sebutin satu-satu harga dan harganya Oke, gitu? baiklah. Kalau untuk risol ayam sendiri itu kami menjualnya per piece-nya itu 2 ribu rupiah. Hmm. Kalau untuk kayak piscok, risol sayur, martabak telur, goreng-gorengan kayak Mendoan, tahu, mendoan, itu berapa sih? seribuan aja. Seribuan aja guys. Tunggu apa Palingan lagi? Itu ramah banget di kantong pelajar guys, banget. ramah banget di kantong Iya, mahasiswa. Jadi kalian nggak perlu mikir, ah ini 2000 mahal. Kalau kalian, tapi kalau kalian punya budget lebih lah gitu ya, mau mengeluarkan uang untuk makanan enak yang katanya resep ibu ini guys, mungkin bisa beli risol ayamnya ya. iya, Oke, semuanya 1000 berarti ya Zila? iya. Oh, minumannya ada apa aja tadi? Ada es semangka susu. Itu best seller ya? Banget, Best best seller sellernya banget banget. guys. Aku pernah guys lewat di standnya mereka tuh masih Ramai. sore udah habis es semangka susunya guys, saking larisnya ya. Iya, Berapaan tuh harganya sih? paling per cup cuma 5 ribuan aja loh. 5 ribuan guys. Di Mm-mm. mana lagi kalian mau dapat es semangka susu enak tuh cuman 5.000 guys. Buruan mampir ke standnya Zila sekarang ya guys ya. Oke, di situ tuh Zila yang jaga apa enggak nih? Mungkin kalian lihat Zila nih cakep gitu ya. Kayak ada nggak ya kakak Zila di situ ya? Di situ yang jaga Zila apa gimana Zil? Kalau untuk menjaga nih ya, kami kan untuk PBL sendiri ini per kelas ya, berarti kami ngelakuin ini per kelompok gitu kan. Nah, di sini nih kami berbagi tugas. Jadi ada yang tugasnya memasak, bagian produksi, ada yang bagian kayak sekarang nih ada yang podcast, ada bagian nanti dokumentasi, ada bagian nanti buat minuman, ada juga yang bagian menjaga stand atau marketing. Sendiri itu punya bagian sendiri. Punya bagiannya masing-masing guys. Jadi Iya. kalau misalnya kalian mau ketemu kakak Zila nih ya guys, karena di sini wah cakep banget nih kakak ya. Harus kalian mungkin bisa follow IG-nya ya guys Oh nanti my ya. Komen aja. Oke, selama Zila menjalani PBL ini ada nggak sih yang bikin kayak aduh capek kayak capek lah gitu ngurusin ini itu ribet segala macam gitu? Tentunya ada sih, namanya juga kan manusia ya, ada Iya. rasa capek juga kadang, apalagi kita kan bukan hanya ngadepin 1-2 orang aja. Kalau PBL nih kita harus bekerja secara kelompok, harus saling Kerjasama ya. sharing tentang ide ataupun segala macam lah karena kan ya. Nah, kalau untuk yang tadi yang Dipa bilang tuh kan, kesulitannya tuh di mana sih gitu kan. Itu biasanya yang kami pada kekompakan sih. Soalnya kan kekompakan kita nih harus menyelesaikan semua isi Iya kepala guys, gitu kan kalian ya. nggak bisa saling egois gitu Iya, ya. bener. Harus sama-sama saling mendengarkan guys dan saling Mm-mm. membantu satu sama lain. Oke, em, mungkin kamu bagian apa nih Zil? Oh iya, Di sorry PBL. tadi belum Mungkin disebutin mau ya. kamu jelasin ya. Kalau saya pribadi, saya punya 2 job desk nih. Yang pertama bagian podcast. Nah, yang Makanya kamu kedua, makanya Zila hadir ke sini guys. iya bener sekali. Karena dia sudah berbagi tugas dengan teman-temannya. Oke, selanjutnya. Oke, untuk selanjutnya yaitu adalah memasak, ya, produksi. Dah ibu-able banget nih guys. Mungkin kalian mau pengen rasain masakannya Zila, beli jualannya di stand. Iya. Stand apa? Abi 2C. Alamatnya di mana tuh? Nih teman-teman mungkin mau pergi nih. Aduh, di mana nih? Nggak sebutin alamat gitu kan? Alamatnya di Jalan Cokro. Khas Cokro. Iya bener sekali. Lupa guys, maklum ya. Oke, jadi memang awalnya cukup sulit ya Zila selama beberapa hari ini menjalankan PBL tuh mungkin dengan terbelinya jualan mereka guys, mereka tuh pasti lelahnya terobati gitu kayak wah habis gitu ya Zila. Iya, bener. Jadi bisa dibilang PBL ini memberikan pengalaman belajar yang lebih seru gak sih Zil? Iya, seru banget dan menantang sih intinya ya. Itu
melalui project PBL kamu yang pertama kali ya, Zil ya? Ya pertama kali lah Proyek pertama yang mestinya. kamu jalani itu mengajarkan kamu apa aja sih? Mungkin mengajarkan kamu saling kerja sama kah atau apa gitu? Iya pastinya kerja sama sih juga kan kayak yang tadinya kita nggak tahu nih proyek tuh apa sih, proyek tuh apa kan Yang kita mau mikirnya dikerjain tuh apa? Kita nggak tahu heeh, ya, guys. pekerjaannya tuh apa aja. Lepas itu kita juga harus membagi job desk kita nih masing-masing kayak mana nih. Kadang kan ada teman-temannya nih udah dibagi nih, kamu bagian ini ya, kamu bagian ini. Ih, sorry aku nggak bisa. Kadang kan ada yang kayak gitu. Ada yang udah bilang bisa tapi Tiba-tiba lalai nggak bisa. pada pada tanggung jawabnya sendiri. Walai guys, itulah pentingnya kita Iya, bertanggung jawab ya guys ya. Jadi benar. kerja tim dan komunikasi itu memang kunci dalam PBL ya Zil Banget, ya. itulah kuncinya. Tapi pasti seru kan, Ih, bisa banget bisa lah. masak-masak, bisa Mm, bisa sama teman-teman terus gitu ya. Apalagi iya, oh iya Zil, apalagi Zila, Zila orang mana sih aslinya? saya orang meranti. Oh, orang Meranti nih Iya. guys, ada yang satu kampung nggak nih sama Zila nih? Bisa pulang bareng ya kalau misalnya Iya, boleh lah. bisa lebaran bisa ke rumah Zila nih guys. Oke, mungkin dari yang kamu lakuin gitu ya, eh, bekerja sama dalam tim gitu, ada nggak sih tantangan terbesar atau kesulitan terbesar kamu gitu menghadapi, aduh ini gimana ya? Pernah nggak sih kamu ngerasa kayak gitu? Ada. Apalagi kan ini hal pertama kali yang saya rasain kan ya. Nah, untuk lebihnya ke Pengalaman pertama kamu ya? pengalaman pertama juga lebihnya tuh mengarah pada kekompakan aja sih yang kayak tadi kan komunikasinya tuh kayak mana. Kadang kan kalau kita udah ngasih tahu nih nanti bakalan kayak gini ya, tapi ternyata ada yang salah tangkap sama apa yang kita bicarain. Mungkin ada yang nggak Mm-mm. sejalan ya dengan Iya, pikiran kita ya. jadi Namanya salah manusia kan paham. pemikirannya beda-beda Benar. ya guys. Nah, buat kalian teman-teman yang lagi mengerjakan project PBL atau akan merencanakan project PBL kalian guys, please kerja sama tuh penting ya guys Iya ya. banget. Mungkin dari Zila nih udah kelihatan nih keluh kesah nih banyak banget selama PBL nih guys. Oh iya, PBL nih berjalan berapa lama sih Zil? Oh ya, untuk PBL sendiri ini kami berjalan selama 15 Udah hari. 15 hari guys, jadi masih ada waktu sekitar 10 hari atau lebih kalian Iya, akan bertemu Zila guys, atau merasakan masakannya Zila nih guys. ya bener sekali. Jadi dan pastinya PBL ini beda ya sama tugas kita biasanya, Iya, beda biasanya banget. sebagai mahasiswa ya, Mm-mm. kita harus benar-benar berusaha gitu mencari informasi segala macam tuh. Selain itu menurut Zila ada nggak sih manfaat lain yang kamu rasakan dari metode PBL ini, metode pembelajaran PBL ini? Pastinya ada. Yang pertama, yang tadi yang kita nggak tahu nih bagaimana cara Memanage waktu manage segala waktu. macam. Iya benar. Bagaimana cara kita bermarketing atau berjualan, bagaimana kita menarik konsumen nih kan ya. Apalagi kalau berjualan kan kita harus bagaimana sih caranya kita Cara jualan kita tuh menarik guys, bakal dibeli menarik. orang gitu ya. Betul. Apalagi Zila nih kan yang masak gitu ya, mungkin skill masaknya bakal terasah kah atau Banget, makin bener. pro kah dia, atau bahkan di bazar selanjutnya dia bakal jualan nasi bungkus ya guys, kita nggak tahu ya. Semoga Zila skill masaknya makin mantep ya. Iya, amin. Jadi yang kamu rasa ini banyak banyak positifnya kah atau negatifnya? Banyak positifnya. Yang tadinya saya nggak tahu bagaimana sih caranya buat risol itu. Kirain saya kan risol itu kulitnya tuh kayak mana ya kok bisa bentuknya kayak kulit gitu. Ternyata dibuatnya tuh dari adonan tepung aja loh. Adonan tepung Iya, aja. adonan. Sesimpel itu ya Zil ya. Iya, sesimpel Tuh, itu. sesimpel itu guys. Mungkin kalau Hmm, kalian pengen tahu nih, pengen pengen recook juga di rumah ya resep risol ayam stan mereka yang best seller ini, mungkin bisa kalian tanyain langsung tanyain aja. sama Zila ya guys. Hmm. Oke Zil, terakhir nih untuk teman-teman mahasiswa yang mungkin ingin memulai atau mengikuti PBL dari kampus mereka, ada nggak sih tips atau saran dari kamu gitu gimana agar PBL mereka ini berjalan lancar gitu ya? Ada nggak? Baik, ada sih sedikit saran dari saya nih ya. Kalau kita untuk menjalankan PBL ini, usahakan kita harus mempunyai kesepakatan dari awal itu, kesepakatan yang benar-benar murni dari pikiran kalian masing-masing. Kalian setuju, jangan jangan kalian setuju setuju di mulut tapi di hati enggak. Itu nanti kan bakal ngejalanin tugasnya itu enggak Dengan terpaksa guys, iya, dengan nanti tidak enggak. senang hati gitu. Jadi ibaratnya nggak ikhlas gitu ya. Iya benar, Yang ada kerjaan kalian bakal enggak lalai segala benar. macam. Iya. Iya bener. Zil. Terus apa lagi? Selanjutnya tuh kalau kalian mau ngejalanin PBL ini, rencanainlah rencana yang matang. Matang. Hmm, Apalagi sebelum kalian memulai tuh diharapkan sudah punya rencana ya Zil ya, agar iya, bisa berjalan gitu guys sesuai rencana yang yang sudah kalian rencanakan gitu. Jadi yang bakalnya hasilnya A tuh tetap A gitu ha guys. Jadinya jangan kalian sudah merencanakan A tapi hasilnya jadi B bahkan jadi C atau
sampai Z guys. Saking Oke. perlunya kita tuh membuat apa namanya strategi dulu gitu ya Zil ya. Bener. Itu aja. Yang penting kekompakannya aja sih, Kekompakan. kekompakan. Tuh yang paling kunci pertama tuh kerjasama guys. Ya bener, Karena kerjasama. kita sama-sama mengeluarkan uang, Uang. tenaga, waktu ya Zil ya. Bener. Bagaimana sih cara kita berpikir? Bagaimana? Dan kita memperjuangkan nilai loh di sini. Iya. Oh iya ya, kita ada matkul di Iya, sini ya. Oh iya, bener. untuk pembagian nilainya itu berarti gimana tuh Zil? Untuk pembagian nilai sendiri saya masih kurang tahu sih ya, tapi intinya kan kita bekerja sama nih, sama-sama mengusahakan nilai terbaik. Sama-sama ingin nilai yang terbaik kan Iya, guys. Jadi maka bener. dari itu kerjasamalah dengan yang baik. Kerjasama yang bagus antara kamu dan teman-teman kamu. Bener sekali. Oke Zila, ada tambahan lagi nggak nih mengenai PBL? Mungkin Zila mau menu baru kah atau sesuatu gitu yang Zila mungkin ingin kasih tahu teman-teman nih, teman penonton kita. Kalau bagi saya sih ya, kan kalau pembelajaran biasanya itu kan bahasanya kita masih di zona nyaman lah ya, karena masih dalam kelas. Kita cuma yang biasanya belajar Materi ya, materi lah. cuman melihat tulisan aja Ya gitu. benar. Oke. Kalau saran dari saya nih, jangan takut keluar dari zona nyaman. Kan apalagi PBL nih termasuk kita nih harus mencoba hal baru. Berhasil atau enggaknya ya, yang penting kita mencoba dulu. Pernah nggak sih Zil selama jualan tuh soalnya nggak laku atau sedikit lah gitu untungnya gitu? Kemarin sempat pernah sih, mungkin karena memang penjualan dari lapak sebelah atau Lebih kan menarik iya, ya, lebih menarik. banyak variannya Bener. mungkin atau apanya gitu tuh. Tapi kan kalau pada saat itu kami ya kena sisa kami bagiin lah ke masjid terdekat, musola Mungkin itu terdekat. bisa jadi ladang lancarnya rezeki mereka ya guys ya. Iya. Juga kalau mau dibagiin juga terlalu banyak untuk anak kelas kan, mendingan dikasih ke musola terdekat. Mungkin Zila ada nggak nih kontak person atau teman-teman yang mau nitip jualannya, boleh banget nih guys. Oh, Di bisa. lapak Zila bisa kan? Bisa, bisa Nanti bakalan di ini enggak? Nanti kita taruh ya di Oke, linknya thank gitu. you. Oke. Udah nih, ada lagi yang mau disampaikan ke teman-teman kita nih, mungkin Kayaknya- bakal menjalankan PBL. Pesan dan kesan kamu untuk yang mau menjalani PBL ada nggak? Udah sih kayak yang tadi aja. Yang penting kalian itu Kerjasama. kerjasama, Semangat kekompakannya gitu kayak ya. mana. Seru kok guys. Pokoknya keluar dari zona nyaman aja. Jadi kalian jangan hanya mau mengerjakan satu hal aja gitu. Cobalah hal-hal baru ya guys Ya, ya. bener sekali. Terima kasih Zila untuk semua wawasan yang luar biasa ini, informasi yang sangat luar biasa ini ya. Semoga banyak mahasiswa yang terinspirasi dan siap untuk lebih aktif dalam proyek PBL di kampus mereka ya guys. Oke, teman-teman, itu dia pembahasan kita tentang project planning bersama Zila nih guys. Dan kalau sudah di sini ya berarti sudah sampai di penghujung podcast kita nih guys. Oke, guys, that's our discussion about project-based learning from a student perspective, yaitu Zila. Hopefully you get a lot information and inspiration. Diva, and don't forget to listen our podcast in next episode on podcast Politeknik Negeri Bengkalis. Guys, assalamualaikum guys. warahmatullahi wabarakatuh.